Tunggu 2 bulan 3 bulan baru kita bisa lihat gitu. Betul. Karena kita pernah sebenarnya di era Ole pun kita juga pernah merasakan begitu ke bawah angin segar kan. Even Bruno juga jadi kayak pemain terbaik di dunia gitu. Sampai ada meme yang siklus itu kan, siklus yang apa? Yang ya MU-nya bagus. Terus udah mulai jelek. Iya, terus akhirnya out. Ulang lagi. Ya. Cuman memang kalau dibandingin sama eranya Ten Hag sama Amorim menurut gua ya ini mirip kayak Ole. Karena di era Ten Hag gua gak merasa euforianya semenyenangkan ini, walaupun Ten Hag dapat piala ya. Dia dapat 2 piala, apalagi Amorim gitu. Amorim secara awal dia datang tuh nggak secara permainan nggak menyenangkan, secara hasil nggak bikin menggebu-gebu. Nah ini mirip kayak Ole, sama-sama punya angin segar yang langsung bikin fans tuh berharap, apalagi mereka mantan pemain gitu, jadi memang ada sedikit nostalgianya lah. Tapi kan memang formasi 4-2-3-1 ini kan yang dipakai si Carrick di Middlesbrough kan. Jadi kan memang kayak skemanya dia dan terbukti loh. Cocok. Iya bener cocok. 3-1. Kerasa banget cocok sih. Iya. Makanya gue bilang kok Amorim 1,5 tahun masih kepala batu nggak mau main 4-2-3-1 loh. Iya. Ini cocok sih emang. Yang penting kan itu. It doesn't matter. Lu mau masuk kemana, lu harus lihat pemain lu kan kualitasnya seperti apa. Baru lu adaptasi strategi lu. Bukan lu gue ya tergila main ini terus. Gila pelatih kayak gitu. Sama yang gue kaget tuh Mainu ya, dia nggak main excellent banget, tapi disiplin. Nah dia kan kalau dia era Amorim lah lupakan lah, memang secara ini dia nggak masuk hitungannya Amorim. Cuman di era Ten Hag pun sebenarnya udah muncul cukup sering, bahkan sempat masuk yang eranya Piala Dunia sempat masuk cadangan. Tapi menurut gue di era Ten Hag itu dia mainnya lebih advance kan, makanya dia dibilang wah punya skill dan lain-lain. Tapi justru di eranya Carrick 2 pertandingan ini gue merasa dia lebih dewasa gitu. Dia tahu apa yang diinginkan pelatih, walaupun dia punya skill atau dia punya atribut untuk bisa lebih nyerang, tapi dia mau menurunkan egonya dan bermain sesuai yang diinstruksikan oleh pelatih. Dan so far disiplin, nggak outstanding, tapi justru inilah celah yang selama ini diekspos sama tim-tim manapun. Transisi serangan balik, Casemiro kepayahan, nggak punya teman, ada Mainu yang sekarang disiplin, so far so good dibanding Ugarte yang berapa kali dicoba-coba ternyata nggak cukup oke. Kalau Dorgu itu memang hoki 2 pertandingan atau apa yang menurut lu dia bisa outstanding? Dorgu itu menurut gua selama nggak jadi back kiri menurut gua masih lebih better sih dibanding dia jadi back ya, karena di sini dia posisi defense-nya nggak terlalu krusial karena ada Shaw. Gua setuju kalau coach bilang kan dia mainnya otot doang. Gua nggak ngerasa dia punya football IQ yang cukup bagus lah. Karena memang dia punya otot, dia punya fisik, oke, itu punya jadi senjatanya. Nah kalau jadi back sayap dia nggak punya otak ya, otomatis kita tadi kan dulu bilang gol pertama pun juga dia nyundulnya asal-asalan gitu kan. Tapi kalau dia jadi winger, jadi lebih nyerang, otomatis kan dia beban bertahannya jadi kurang. Dan tadi menurut gue sih ada flagnya juga sih, karena gol kayak gitu ya nggak bisa dibilang gol yang akan terus-terusan dia ciptakan kan. Apalagi yang gol pertama, menurut gue yang gol yang lawan City juga lo harus apresiasi magicnya dari punya sih. Seandainya Dorgu nggak cetak gol itu, dia main bagus nggak? Biasa aja. Tapi memang fisikal gitu. Jadi tadi Timber dibikin gak nyaman sama dia karena berapa kali diadu badan. Apalagi Saka juga berapa kali juga harus nggak cuma lawan Shaw tapi ada lagi Dorgu juga. Jadi ya menurut gua dia excellent karena bermain double cover. Kalau dia bermain sendirian sebagai back sayap tanpa ada pemain yang mendouble, ya itu kita akan lihat Dorgu. Ya itu kuncinya kolektivitas sama disiplin sih. MU 2 kali menang di pertandingan terakhir ini. Kita lihat konsistensinya gimana.